Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Zhu Hengyu sangat ingin tahu tentang gunung laut dengan wajah bersemangat. Setelah pertanyaan Zhu Hengyu, Haisan memberikan jawabannya. Awalnya, rekrutmen memang butuh waktu lama. Namun, itu kebetulan. Kekuatan pertama dari keluarga ular laut kecuali keluarga kerajaan Si Haisek, putra bungsu dari Suzerain, menemukan Haisan. Dikatakan mengagumi nama terkenal Haisan dan ingin bergabung dengan Kam dan pasukan Haisan. Putra bungsu dari Master Sekte Empat Lautan, bernama Fang Fang. Ketika dia bersaing untuk tahta Sekte Empat Laut, dia kalah dari kakak laki-lakinya. Dengan marah, dia memerintahkan pasukan di bawah komandonya dan meninggalkan Si Haizong untuk bergabung dengan komando Haisan. Karena saya berani bersaing dengan kakak lelaki saya untuk merebut tahta, secara alami ada dua kuas. Karena itu, gigi beracun ini saja membawa lebih dari 800 jenius dari keluarga ular laut. Dengan partisipasi mereka, kejeniusan ular laut yang dibutuhkan oleh Haisan langsung dipenuhi. Melihat burung buruan bayangan, matanya menyipit, Master Sekte dari Forsea Sekte Taring. Zhu Hengyu ingin berbalik, tetapi di permukaan, dia dipenuhi dengan senyum hangat, dan tangannya memegang tangan Fang Fang, dan dia dengan hangat menyambutnya untuk bergabung. Sambil menarik taringnya dengan penuh semangat, ia memasuki pesta dan menghangatkan diri dengan ramah. Di permukaan, Zhu Hengyu tampak dengan gembira dan ramah. Tapi faktanya, di hatiku, Zhu Hengyu kedinginan untuk sementara waktu. Jika tidak ada diri di masa depan, serahkan pada diri Anda sendiri. Zhu Hengyu mungkin tidak berpikir banyak. Itu normal untuk seorang jenius yang telah gagal untuk bersaing dan tidak punya tempat untuk pergi. Lagi pula, dengan kekuatan Haisan, selama dia mau, dia pasti bisa bersaing untuk tahta Kaisar Ular Laut. Sekarang ikuti kata-kata di sisi Gunung Laut. Suatu hari, Haisan naik tahta Kaisar Ular Laut. Taring juga akan bergerak dengan lancar. Dari perspektif tertentu, ini juga disebut Conglong Gonggong. Karena itu, Zhu Hengyu tidak akan terlalu curiga. Tetapi masalahnya sekarang adalah bahwa diri masa depan telah meninggalkan beberapa informasi berharga untuk dirinya sendiri. Salah satunya adalah diri masa depan, jelas tidak cukup untuk mengendalikan Duron. Mengambil gelas anggur di depan dengan lembut, Zhu Hengyu menyipitkan matanya dan menyesap. Sekarang tampaknya dugaannya sebelumnya mungkin tidak benar. Bahkan jika Haisan tidak memiliki kontrol, itu tidak terlalu tidak kompeten. Selain itu, ketika datang ke fundamental, Zhu Hengyu tidak bisa gagal mengendalikan pasukan ini. Tidak peduli seberapa menakutkan ular serenius Yin itu, tidak mungkin untuk tidak memberikan Legiun Duron, kan? Meskipun untuk sementara waktu, Legiun Duron harus di barisan belakang. Tapi cepat atau lambat, saya masih harus menanamnya. Dengan kata lain, pasti ada seseorang di Angkatan Darat Duron yang bisa melawan kekuatan Shenrou. Pasti ada seseorang yang bisa mengabaikan kendali Shenrou. Selain itu, orang ini memiliki sarana pikiran, ambisi. Bisakah bersembunyi di sana diam-diam, menyembunyikan Zhu Hengyu, diam-diam mengendalikan Legiun Duron? Jadi, siapa orang ini? Meskipun untuk saat ini, Zhu Hengyu tidak terlalu yakin. Tapi yang jelas, ada kemungkinan taring ini. Hanya ada 3.000 orang di tentara Duron. Lebih dari 800 dari mereka dibawa oleh taring ini. Selain itu, Haisan secara alami tidak terlalu menyukai manajemen dan pelatihan. Karena itu, gigi beracun ini memiliki kesempatan untuk secara diam-diam mengendalikan Legiun Duron. Setelah taring bisa menyembunyikan Zhu Hengyu, mereka diam-diam mengendalikan Legiun Duron. Nah, di masa depan, itu mungkin benar-benar melawan Feng Yin Zhu Hengyu yang. Di antara pikiran-pikiran, mata Zhu Hengyu dengan ringan menyapu tubuh Fang Fang. Namun, itu sangat ringan antara. Otot-otot taringnya menegang dengan keras, dan menatap Zhu Hengyu dengan heran. Taring ini benar-benar tidak sederhana. Badan tempur orang ini telah melampaui 84 segmen. Karena Zhu Hengyu tidak bisa melihat dengan jelas posisi apa yang ditumbuhkan oleh tubuh tempurnya pada akhirnya. Berpikir tentang itu, Zhu Hengyu berkata, "Selamat datang untuk bergabung dengan kami, tapi saya tidak tahu apakah Haisan mengatakan kepada Anda bahwa Anda ingin bergabung dengan kami, itu bersyarat." Kondisi. Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Haisan tidak bisa membantu tetapi tertegun. Jelas, dia tidak tahu bahwa ada kondisi seperti itu. Sebelum Zhu Hengyu, dia tidak menetapkan kondisi yang sama. Karena itu, Haisan tidak tahu bahwa itu seharusnya. Melihat taring sambil tersenyum, Zhu Hengyu melanjutkan. Kamu juga tahu bahwa kerja sama antara aku dan Haisan harus dijaga kerahasiaannya, jadi aku harus menggunakan beberapa cara untuk memastikan bahwa semua orang tidak membocorkan kerahasiaan. Kalau tidak, begitu berita bocor, kita mungkin mati.
Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Haisan tiba-tiba mengangguk dan berkata, kamu berbicara tentang ini memang benar, itu juga perlu. Jelas, Haisan memang dikendalikan oleh teknik pengendalian jiwa Zhu Hengyu. Karena itu, dia tahu dan menerima pernyataan Zhu Hengyu. Melihat Haisan menyetujui pernyataan Zhu Hengyu, taring-taring itu sedikit tersenyum, tidak masalah, sejak bergabung, semua orang secara alami harus memiliki satu hati, selama saya tidak memiliki hati pengkhianatan, saya tidak perlu takut akan sarana kontrol. Di antara kata-kata itu, Fang Fang berdiri sambil tersenyum dan berkata, apakah ada cara, meskipun keluar, saya tidak akan menolak. Menghadapi kata-kata Fang Fang, Zhu Hengyu menggelengkan kepalanya dan berkata, itu bukan sepenuhnya alat kontrol. Bahkan, aku juga memberimu kekuatan untuk membuatmu lebih kuat. Di antara kata-kata itu, tangan kanan Zhu Hengyu menjentikkan, dan aliran udara hijau mengalir dari ujung jari Zhu Hengyu. Terbang menuju taring yang berlawanan. Dihadapkan dengan aliran udara yang mendekat, mata Fang Fang tidak berkedip, ingin tahu melihat aliran udara hijau-hijau mendekat dan mengebor kepalanya. Dengan kepala sedikit dimiringkan ke belakang, taringnya sedikit menyipitkan matanya, dan senyum muncul di sudut mulutnya. Pada saat yang sama, di dalam kesadaran laut, Yinlinger berkata dengan tajam, oke, itu sudah sepenuhnya dikontrol. Mendengar Yinlinger, Zhu Hengyu menggelengkan kepalanya diam-diam. Dia telah melalui hal-hal serupa berkali-kali. Setiap kali Yinlinger mengatakan itu sepenuhnya di bawah kendali, Zhu Hengyu akan diyakinkan. Tapi kali ini berbeda, karena masa depan Zhu Hengyu telah meninggalkannya dengan petunjuk. Zhu Hengyu memiliki mata ekstra. Beri aku beberapa cek lagi, aku selalu merasa ada yang salah. Menghadapi kata-kata Zhu Hengyu, Yinlinger tidak banyak bicara. Setelah inspeksi berulang beberapa kali, Yinlinger berkata dengan datar, dia benar-benar tidak menolak sama sekali, dia telah sepenuhnya mengendalikannya, Anda tidak perlu meragukannya. Mendengar Yinlinger, Zhu Hengyu menggelengkan kepalanya. Bukannya Zhu Hengyu mencurigakan. Anda tahu, diri masa depan ditinggalkan dalam pesannya. Hanya ada dua hal terpenting. Seseorang bukan untuk mengabaikan penanaman penjaga api penyucian, tetapi untuk memperkuat fondasi mereka. Tempat kedua adalah kontrol dari Legiun Duron, jelas ada masalah besar. Jika bukan karena Legiun Duron, diri masa depan akan menderita kerugian besar. Mengapa harus begitu khusyuk untuk menekankannya berulang kali? Oleh karena itu, masalah mengenai Legiun Duron, bahkan jika itu hati-hati, seharusnya. Bagaimanapun, sekarang dia telah diingatkan, dia tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama. Untuk menghindari kemungkinan kerugian besar di masa depan, Zhu Hengyu agak menolak untuk bergabung dengan taring. Bagaimanapun, taring ini terlihat agak aneh. Dan bersamanya, ada lebih dari 800 elit dari seluruh dunia. Jika dia punya cara, dia bisa menyembunyikan Yinlinger. Sangat mungkin untuk menyembunyikan orang-orang gunung dan diam-diam mengendalikan klan Duron. Jika dia pandai, dia bahkan dapat sepenuhnya mengangkat gunung laut. Jika Anda membunuhnya, Anda bisa melakukannya sekali dan untuk semua. Nah, Zhu Hengyu tidak keberatan melakukan ini. Sebagai atasan untuk menghindari kerugian yang lebih besar. Mereka lebih suka membunuh 1000 karena kesalahan daripada kehilangan satu. Bukannya mereka terlalu kejam. Itu karena mereka tahu bahwa sekali seseorang salah tempat itu dapat menyebabkan bencana besar. Momen kelumpuhan bahkan dapat menyebabkan kehancuran nasional. Berpikir, Zhu Hengyu membuka matanya dengan keras dan menatap taringnya. Melihat taring dengan dingin, Zhu Hengyu membentak desktop dan berkata dengan marah, oh wow. Kamu menyembunyikan momok, Haisan. Bawa aku ke dia. Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Haisan tiba-tiba membeku. Dia memandang Zhu Hengyu dengan tak percaya dan taring lagi. Haisan berkata dengan takjub, tidak. Taringnya, tetapi karena aku tumbuh bersamanya, bagaimana dia bisa menyembunyikanku dalam kesusahan? Melihat Haisan bahkan mempertanyakan perintahnya. Selain itu, Zhu Hengyu telah mengeluarkan perintah, dan Simon ini tidak segera dieksekusi. Jelas ini sudah lemah. Sekarang ini adalah perintah tatap muka. Di masa depan, jika tidak bertatap muka, jika Zhu Hengyu baru saja mengirim seseorang untuk memesan apa yang akan terjadi pada gunung bawah laut ini. Berpikir cepat, Zhu Hengyu akhirnya menemukan ketidakpastian jalan jiwa kekaisaran. Meskipun cara jiwa kekaisaran dapat mengendalikan hidup dan mati orang-orang gunung-gunung, itu tidak bisa mengendalikan kehendak dan pemikirannya. Mengenai perintah Zhu Hengyu, dia bersedia untuk taat, dia bisa taat, jika dia tidak mau taat, dia benar-benar bisa patuh. Jika Zhu Hengyu benar-benar marah, itu akan membunuhnya paling banyak dan menghancurkan jiwanya. Namun di luar itu, tidak ada jalan lain. Melihat gunung laut dengan dingin. Tiba-tiba, Zhu Hengyu merasa bingung. Mungkinkah tebakannya salah? Bukankah masalah dengan orang lain, atau dengan gunung bawah laut ini? Tidak heran Zhu Hengyu meragukan gunung. Bagaimanapun, ketika dia memberi perintah kepadanya secara langsung, dia mulai bertanya dan menolak untuk mengeksekusi. Bagaimana dengan masa depan? Jika Anda bisa, Zhu Hengyu pasti akan meledak dalam sekejap dan menjatuhkan kedua orang ini pada saat yang sama.
Tapi masalahnya sekarang, apakah itu gunung bawah laut atau taring, posisi tempurnya jauh di atas Zhu Hengyu. Satu-satu, Zhu Hengyu mungkin juga dapat bekerja. Tetapi jika itu 1-2, Zhu Hengyu pasti akan kalah. Memikirkan situasinya saat ini, Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi merasakan keringat dingin. Jelas, dia melakukan banyak hal yang salah sebelum. Bayangkan Duron belum lahir. Yang disebut naga berbisa hanyalah ular laut. Kekuatannya belum menghasilkan lompatan kualitatif. Begitu mereka memasuki kolam naga, mereka menumpahkan janin mereka dan berubah menjadi tubuh naga yang sebenarnya. Lalu apa yang akan terjadi? Apakah adegan ini akan sering terjadi hari ini? Sekarang, Haisan menjelaskan bahwa dia tidak mau mematuhi perintah Zhu Hengyu. Begitu mereka benar-benar bertarung, mereka berdua lawan satu, Zhu Hengyu tidak pernah bisa mengalahkan. Ini baru sekarang. Di masa depan, selama Duron Legion, akan ada 3 atau 2 jenius super. Jadi hanya taringnya saja sudah cukup untuk memiliki kemampuan untuk menghadapi Zhu Hengyu dan bahkan membunuhnya. Pada saat itu, apa yang Zhu Hengyu ambil untuk menekan mereka? Sangat berbahaya. Menghadapi pemandangan di depannya, Zhu Hengyu tahu bahwa ia harus membuat keputusan. Meskipun tentara Duron memang kuat, dapat dikatakan kuat melawan langit. Tapi semakin kuat Legiun Duron, semakin kuat momok jika tidak dikendalikan. Pikirkan masa depan. Berapa banyak kerugian yang ditimbulkan oleh tentara Duron ke masa depan, sehingga diri di masa depan akan menelan biaya sebesar itu dan meninggalkan informasi secara eksklusif untuk dirinya sendiri. Mulai sekarang, 3.000 tentara Duron telah direkrut. Berlatih di laut di samping Gietoran. Selama gunung bawah laut dan taring terbunuh, Zhu Hengyu pada dasarnya tidak perlu khawatir lagi, dan dia tidak akan memiliki kendali atas Legiun Duron. Meskipun dikatakan bahwa Keliman dan taring ini benar-benar kuat di dunia. Jika mereka bersedia digunakan oleh Zhu Hengyu, itu pasti lengan kiri yang paling kuat. Tetapi jika mereka menolak untuk menggunakannya untuk Zhu Hengyu, kemudian, semakin kuat kekuatan mereka, semakin sulit Zhu Hengyu. Mengangguk diam-diam, Zhu Hengyu berkata, "Baiklah, karena kamu menolak untuk mematuhi perintah saya, maka kerja sama kami, mari berhenti di sini." Di antara kata-kata itu, Zhu Hengyu berdiri diam-diam dan menatap Haisan Road, "Tinggalkan Pil Hualong, lalu kau dan Fang Fang pergi bersama." Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Haisan tidak bisa menahan rasa takut. Apa katanya? Dia hanya mengajukan pertanyaan, mengapa itu akan berantakan? Melihat orang-orang gunung yang terkejut, Zhu Hengyu berkata, "Aku tahu kamu bingung, tetapi apakah kamu sadar bahwa kamu sudah menentang perintahku? Karena aku menolak menggunakannya untukku, semakin kuat kekuatanmu, semakin besar ancamannya untukku." Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Haisan tiba-tiba tersenyum pahit. Memandang Zhu Hengyu, lalu menatap taringnya. Tiba-tiba, orang-orang gunung-gunung berada dalam dilema, dan mereka tidak tahu harus berbuat apa. Zhu Hengyu tentu saja mengendalikan hidup dan mati. Namun, taring itu juga teman bermainnya sejak kecil. Fang Fang adalah salah satu dari beberapa temannya dan memiliki persahabatan seumur hidup. Apakah sahabatnya, saudara? Sekarang biarkan dia mulai dengan teman baik, dan saudara laki-laki yang baik. Dia benar-benar tidak bisa melakukannya. Bahkan jika Zhu Hengyu akan membunuhnya, dia tidak bisa bertarung. Bisa dikatakan, ini adalah keuntungan terbesar dari orang-orang gunung untuk mementingkan cinta. Tetapi pada saat yang sama, ini juga merupakan kerugian terbesar dari Haisan. Berpikir, Zhu Hengyu mengangkat kepalanya dan menatap Fang Fang. Melihat taring dengan dingin, Zhu Hengyu berkata, "Sekarang apa yang harus kamu katakan?" Melihat kosong pada Zhu Hengyu, Fang Fang berkata, "Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan, di mana saya menyembunyikan kejahatan." Mendengarkan taring, Zhu Hengyu tersenyum dingin. "Tidak perlu dijelaskan, sekarang, kamu segera meraih tanganmu dan menangkapnya, dan setelah mengetahui semuanya, kamu secara alami akan diberikan penjelasan. Jika kamu ingin melanggar perintah, jangan salahkan aku karena kejam." Menghadapi kata-kata Zhu Hengyu, taring itu mengangguk tanpa ragu, "Kamu tidak perlu mempermalukan saudara Haisan, kamu ingin membawaku, bahkan jika kamu mengambilnya, taringku tidak akan pernah melawan." Di antara kata-kata itu, Fang menoleh memandang Haisan, dan berkata dengan tegas, "Ayolah, Brother Haisan, aku memiliki hati nurani yang bersih, dan aku tidak takut akan penyelidikan." Menghadapi Fang Fang dan Zhu Hengyu, Haisan membuka mulutnya, tetapi tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Haisan benar-benar terperangkap di tengah. Jika Anda membantu Fang Fang untuk melawan Zhu Hengyu, Haisan tidak setia. Untuk membantu Zhu Hengyu bertarung melawan taring, Haisan tidak benar. Tidak peduli apa yang dia lakukan, itu salah. Karena itu, untuk saat ini, Haisan hanya bisa berdiri di sana dengan bodoh dan tidak bisa melakukan apa-apa. Segera tentu saja ada penjaga ternak yang masuk. Rantai yang terbuat dari emas putih menjerat taring. Pada saat bersamaan, Zhu Hengyu berjalan perlahan ke taring, mengulurkan tangan kanannya, dan menekan dahi dengan lembut. "Tutup matamu dengan tenang." Zhu Hengyu melepaskan kekuatan spiritualnya dan mencari ke seluruh tubuh Fang Fang. Waktu berlalu setiap menit, di bawah deteksi dan persepsi penuh Zhu Hengyu.
Seluruh tubuh taring disapu bolak-balik oleh Zhu Hengyu. Tetapi dari awal hingga akhir, Zhu Hengyu tidak pernah menemukan kesalahan. Apa yang terjadi? Mungkinkah dikatakan bahwa taring ini benar-benar tidak bersalah? Benarkah semua yang terjadi di masa depan benar-benar penyebab Haisan? Hanya di antara keraguan Zhu Hengyu. Pada saat berikutnya, di antara lautan pengetahuan Zhu Hengyu, jam kuno hitam tidak tahu di mana ia muncul. Di bel yang berdengung, riak tak terlihat menyebar dari jam kuno. Riak yang tak terlihat di sepanjang lengan kanan Zhu Hengyu, dengan cepat menyebar ke arah tubuh Fang Fang. Pada saat berikutnya, dengan suara sedikit, perubahan tiba-tiba. Di bawah persepsi Zhu Hengyu. Melalui riak jam kuno hitam, energi abu-abu hitam muncul dari darah taring. Ribuan energi abu-abu dan hitam melonjak menuju leher taring. Di antara suara-suara yang tajam, 8 aliran udara abu-abu hitam meraung dari belakang taring. Di bawah tatapan mengerikan Zhu Hengyu dan Haisan, 8 aliran udara abu-abu dengan cepat mengekstraksi energi di udara dan secara bertahap terkondensasi menjadi padatan. Melihat sekeliling, di bahu taring, 4 di kiri dan 4 di kanan, total 8 leher ular panjang tumbuh. Di ujung leher ular, kepala 8 ular beracun tumbuh tiba-tiba. Dengan kepala taring asli, ada sebanyak 9. Melihat adegan ini, Haisan tidak bisa membantu tetapi menjerit keinginan Hydra. Pada saat bersamaan, Zhu Hengyu juga melepaskan tangan kanannya dan menarik pergi dengan wajah muram. Melihat taring dengan dingin, Zhu Hengyu berkata, "Bagaimana, apakah kamu punya sesuatu untuk dikatakan sekarang?" Menghadapi seru Haisan, dan pertanyaan Zhu Hengyu, taring tidak bisa membantu tetapi terlihat kosong. Memalingkan kepalanya dan melihat 8 leher ular dan kepala yang terbentang di bahu di kedua sisi. Untuk sementara, taringnya terkejut dan bahagia, tetapi lebih banyak yang linglung. Jelas, bahkan taringnya sendiri tidak tahu bahwa tubuh mereka mengandung darah Hydra. Keinginan untuk Hydra adalah hal yang aneh. Perlu disebutkan bahwa keinginan untuk Hydra tidak ada hubungannya dengan Chaos Hydra. Tidak ada hubungan darah di antara mereka, dan mereka tidak pernah menjadi saudara jauh. Sebaliknya, elang berkepala 9 Chaos, dan Hydra rakus, adalah musuh bebuyutan dan musuh. Hydra yang semrawut itu, makanan favoritnya adalah idaman Hydra. Dalam menghadapi kekuatan kacau elang berkepala 9 kacau, Hydra serakah tidak memiliki perlawanan sama sekali. Elang emas secara alami memakan makhluk ular. Elang berkepala 9 yang kacau balau itu adalah keinginan alami Hydra. Namun, jangan berpikir bahwa mengidam Hydra adalah makanan dari si elang berkepala 9 yang kacau, dan Anda meremehkannya. Bahkan, di samping elang berkepala 9 yang kacau, Hydra yang mengidam pada dasarnya adalah keberadaan yang tak terkalahkan. Ada 3 karakteristik Hydra yang mengidam. Fitur pertama adalah kata grid. Ketika Hydra menyerang, ia dapat mengekstraksi energi pihak lain dan mengubahnya menjadi miliknya. Sebenarnya, berbicara tentang hal-hal serupa, ada banyak keterampilan magis yang dapat mengekstraksi semua jenis energi untuk digunakan sendiri. Tapi perhatikan di sini, memiliki itu untuk diri sendiri dan menggunakannya untuk diri sendiri adalah 2 hal yang sangat berbeda. Dimiliki oleh Anda sendiri, Anda dapat mengubah energi pihak lain menjadi energi Anda sendiri. Dan untuk penggunaan mereka sendiri, untuk sementara meminjam energi pihak lain. Setelah kehabisan, energi akan hilang dan tidak akan menjadi milik Anda. Bagian paling menakutkan dari Hydra ada di sini. Apa yang dia konsumsi adalah sumber energi dari pihak lain. Semakin dia berkelahi dengannya, semakin besar kekuatannya akan berkurang. Setelah sumber energi habis, tidak dapat dipulihkan, hanya bisa diolah kembali. Dan Hydra yang rakus, setelah melahap sumber energi dari pihak lain, energi Anda sendiri akan meningkat dengan cepat. Meskipun tidak mungkin untuk mengatakan bahwa 1 titik ditelan, 1 titik dinaikkan. Namun, tidak ada masalah dalam menghisap 10 poin dan menaikkan 1 poin. Karena itu, keinginan untuk Hydra membutuhkan banyak pertempuran yang sebenarnya. Semakin banyak pertempuran dan semakin kuat lawan, semakin cepat Hydra keserakahan akan meningkat. Untuk Hydra yang tamak, dia tidak membutuhkan bakat apapun. Selama pertempuran berlanjut, Anda dapat terus meningkatkan tubuh pertempuran dan menjadi Supermaster. Karakteristik kedua Hydra adalah multi serangan. Karena Hydra memiliki 9 kepala, 8 kepala ular itu akan secara bersamaan menyerang target saat dia menyerang. 1 serangan sama dengan 9 serangan. Target dapat berupa 1 orang, atau dapat menyerang hingga 9 target di suatu area secara bersamaan. Selain itu, setiap serangan akan mengekstraksi energi pihak lain dan mengubah 10% dari itu menjadi energinya sendiri. Berikutnya adalah keserakahan Hydra, fitur terpenting ketiga. Karakteristik ketiga dari keinginan Hydra adalah seni avatar. Hydra serakah, memiliki bakat doppelganger. Anda dapat membagi hingga 8 avatar dengan kekuatan yang sama seperti milik Anda. Menghitung ontologi, Anda dapat memiliki 9 badan perang. Selain itu, selama dewa tidak mati, bahkan jika avatar mati, tidak akan ada kerugian bagi Hydra yang tamak. Selama Anda terus mendapatkan energi, Anda dapat menyingkat doppelganger lagi.
Karena itu, Hydra yang rakus meskipun bukan lawan dari Chaos Nine-Headed Eagle, benar-benar berantakan ketika berhadapan dengan lawan lainnya. Setelah mengetahui bahwa Taring memiliki darah Hydra idaman, semua keraguan langsung menemukan jawabannya. Jelas, bahkan mengendalikan jiwa Taring tidak ada gunanya. Ada 9 jiwa karena keserakahan untuk Hydra. 1 dikendalikan, ada 8 lainnya. Meskipun untuk sementara waktu, karena keinginan untuk Hydra, masih tersembunyi dalam darah Taring, tetapi ketika kekuatan Taring meningkat, suatu hari 9 kepala keinginan Hydra akan muncul. Setelah 8 kepala keinginan Hydra yang lain terkondensasi, mereka akan memiliki 8 jiwa lainnya. Akibatnya, Zhu Hengyu benar-benar kehilangan kendali atas taringnya. Bahkan jika kekuatan Shenrou ditanam sekarang, itu tidak masuk akal sama sekali. Sejenak ada keheningan di seluruh ruangan. Keserakahan untuk Hydra, untuk ular laut, itu adalah garis keturunan tertinggi. Kengerian Hydra, Pangeran Gunung Laut, juga sangat memahami dan memahami. Seperti Zhu Hengyu katakan, jika gigi beracun ini tahu bahwa ia memiliki urat darah keinginan Hydra, itu akan tetap rahasia. Itu memang kejahatan yang tersembunyi. Ini bukan alasan. Menghadapi tatapan dingin Zhu Hengyu dan Pangeran Gunung Laut, taringnya panik. Dengan senyum masam dan merentangkan tangannya, Fang berkata, bagaimana saya bisa tahu bahwa saya memiliki darah Hydra? Jika saya tahu itu, apakah Anda pikir saya akan berada di sini? Mendengar taringnya, Haisan mengerutkan kening. Pada saat yang sama, Zhu Hengyu memikirkannya. Alasan Fang Fang ada di sini adalah karena dia gagal dalam kompetisi Si Haizong, jadi dia harus pergi ke Haisan. Jika saya tahu bahwa saya memiliki darah Hydra, bahkan jika kekuatannya saat ini lemah, tidak ada yang bisa menghilangkannya. Dengan darah Hydra saja, semua orang harus menyembahnya sebagai leluhur. Keserakahan untuk Hydra sudah menjadi garis keturunan tertinggi dari Snake Rache. Jika Anda mencapai puncak, Anda memiliki potensi untuk mencapai tanah suci. Apalagi orang yang memiliki darah Hydra. Tidak peduli seberapa ambisiusnya mereka tidak akan mengikuti orang lain. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat keluarga ular laut, mereka hanya bagian dari keluarga ular. Dan keserakahan untuk Hydra, tetapi leluhur semua ular. Dalam keluarga ular, Hydra serakah memiliki status super tinggi. Setelah menarik nafas panjang, Zhu Hengyu menatap dalam ke arah Fang Fang dan berkata dengan dingin, apa yang Anda pikirkan sebelumnya, tidak penting sekarang, yang penting adalah apa yang Anda rencanakan selanjutnya. Selanjutnya, mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Fang terkejut terlebih dahulu. Tapi segera, Fang Ya mengerti arti Zhu Hengyu. Jelas, apakah dia telah menyembunyikan momok atau tidak lagi penting. Yang penting adalah, setelah taring, apakah dia akan terus bergabung dengan Zhu Hengyu dan menerima kendalinya. Jika tidak ada yang namanya hari ini. Setelah mengetahui bahwa ia memiliki garis keturunan keinginan Hydra, taring tidak akan pernah bekerja untuk siapapun. Tetapi sekarang berbeda. Dia sudah tahu terlalu banyak rahasia tentang Haisan dan Zhu Hengyu. Saya tidak ingin memperlakukannya sekarang. Zhu Hengyu dan Haisan tidak akan pernah membiarkannya pergi. Meskipun Haisan setia, dia hanya setia kepada saudaranya. Jika taring bertobat sekarang, mereka telah meninggalkan sumpah aslinya dengan Haisan. Maka Haisan tidak akan menganggapnya sebagai saudara. Sekarang setelah taring mengkhianati, itu bukan hanya saudara, tetapi musuh terbesar. Jangan melihat taring memiliki darah Hydra keinginan. Tetapi dibandingkan dengan Haisan, dia tidak memiliki keuntungan. Gunung Laut adalah keluarga ular laut, arogansi langka yang jarang terjadi dalam ratusan juta tahun. Hanya ada satu bakat Seon di Haisan, dan itu benar-benar beracun. Setelah terkena racun ular di gunung bawah laut, itu pasti tenggorokan segel darah. Bahkan jika badan perang 10 bagian lebih tinggi dari gunung bawah laut, itu tidak berguna. Di depan bebas narkoba, semua orang sama. Belum lagi, Fang Fang sebenarnya tidak membangkitkan darah Hydra. Keserakahan Hydra masih mengintai di darahnya. Zhu Hengyu, yang menginspirasinya dengan metode yang tidak diketahui dan menunjukkannya. Dengan cara tertentu, itu Zhu Hengyu, yang membantunya mengaktifkan darah Hydra serakah. Jika bukan karena kata-kata Zhu Hengyu, dia tidak tahu berapa lama untuk membangkitkan kekuatan garis keturunan. Mengambil langkah mundur, dia mengatakan bahwa bahkan jika dia membangkitkan keserakahan darah Hydra, dia jelas bukan lawan Haisan. Sekarang, tubuh tempur Haisan telah mencapai paragraf ke-91. Tubuh pertempuran Fang Fang baru saja mencapai paragraf 86. Oleh karena itu, di bawah pertempuran head-to-head, dia tidak pernah bisa mengalahkan orang gunung. Meskipun titik terkuat dari gunung bawah gunung hanya racun, tapi ini sudah cukup. Ini berlaku untuk master yang benar-benar kuat. Dengan hanya satu trik, Anda bisa menjadi tak terkalahkan. Inilah yang terjadi dengan Haisan. Atau jangan sampai terluka olehnya. Setelah terluka olehnya, dia harus diracun. Setelah keracunan, pasti akan melihat tenggorokan tersegel darah. Bahkan yang terkuat di tanah suci tidak terkecuali. Meskipun orang gunung tidak bisa mengandalkan racun untuk membunuh Alkitab yang kuat. Tiba-tiba menghancurkan tubuh Dharma mereka, tetapi masih sangat santai. Karena itu, hanya sedikit ragu.
Fang memutuskan dengan tegas. Jelas, jika dia tidak benar-benar berlaku hari ini, dia tidak ingin meninggalkan tempat ini. Zhu Hengyu dan Haisan tidak akan membiarkannya pergi. Dan, pikirkan tentang itu. Meskipun Hydra-nya yang berdarah sangat kuat, tapi di depan obat mematikan Haisan itu hanya setengah kati. Terlebih lagi, virulensi orang-orang gunung tampaknya lebih berbahaya dan mematikan. Adapun Zhu Hengyu, meskipun untuk saat ini, Fang Fang masih belum bisa mengetahui kedalaman Zhu Hengyu. Tetapi karena dia dapat menyerah kepada orang-orang gunung saja, biarkan orang-orang gunung senang dan mau menggunakannya. Cukup membuktikan kekuatannya. Selain itu, riak tak terlihat yang dirilis oleh Zhu Hengyu tadi. Itu ajaib untuk mengaktifkan pembuluh darah Hydra serakah yang tersembunyi di pembuluh darahnya. Apalagi taring bisa dirasakan dengan jelas. Di depan riak tak kasat mata, keserakahannya akan darah Hydra seperti cacing tanah yang menakutkan, bergetar. Menghadapi riak-riak kecil yang tak terlihat, keinginan Hydra bahkan tidak bisa membangkitkan sedikit perlawanan. Dengan patuh mengalir keluar dari darah, menunjukkan bentuk aslinya. Apa artinya ini? Ini cukup untuk menunjukkan bahwa Zhu Hengyu memiliki kekuatan untuk menekan Hydra yang rakus. Keberadaan seperti itu hanya bisa berteman dengan itu, bukan musuh. Dengan teman-teman, taring memiliki satu musuh yang kurang kuat. Musuh, ada satu musuh lagi untuk taring. Apalagi, jika tiga kekuatan besar seperti Haisan, Fang Fang, dan Zhu Hengyu dapat bertahan bersama. Meskipun dunia ini besar, apa yang mereka takutkan? Bahkan jika Tuan dari Tanah Suci sudah dekat, mereka sepenuhnya mampu melakukan serangan balik. Meskipun untuk saat ini, mereka tidak bisa benar-benar mengalahkan penguasa Tanah Suci. Namun, para penguasa alam suci mutlak harus takut pada mereka, dan tidak berani kelumpuhan sedikit pun. Kalau tidak, bahkan para penguasa Alkitab lumpuh, mereka mungkin jatuh ke tangan mereka. Pikiran panjang, Fang akhirnya membuat keputusan. Bagaimanapun, pasti tidak memalukan untuk ditemani oleh tuan seperti Haisan dan Zhu Hengyu. Di bawah persatuan yang kuat, mereka hanya akan membuat mereka lebih kuat. Bahkan jika taring memiliki ambisi besar, mereka tidak akan keberatan memiliki dua ahli yang sama kuatnya. Meskipun, oleh karena itu, ia harus dikendalikan oleh Zhu Hengyu. Namun, selama dia tidak berniat mengkhianati, bagaimana dengan dikendalikan? Pikirkan tentang itu. Taring tentu membutuhkan pasangan seperti Haisan dan Zhu Hengyu. Mengapa Zhu Hengyu tidak perlu master seperti Haisan dan Fang Fang menjadi lengan kanannya? Karena itu, selama dia tidak mengkhianati, maka kontrol ini setara dengan no. Dan begitu dia mengkhianati, kontrol ini setara dengan tidak memiliki apa-apa. Zhu Hengyu dan Haisan, keduanya memiliki kekuatan untuk membunuhnya. Jika keduanya bergabung, taring tidak akan memiliki jalan keluar. Setelah Zhu Hengyu melepaskan riak magis, darah Hydra yang berbisa akan langsung ditekan. Kehilangan kekuatan keinginan Hydra, taring tidak lebih dari biksu biasa. Di depan Haisan, saya takut bahkan 3 gerakan tidak bisa melewati. Melihat taring berjanji akan dikendalikan, Zhu Hengyu tidak bisa menahan kegembiraan. Dengan taring seperti umum di bawah tangannya, kekuatan Zhu Hengyu dapat digambarkan sebagai sangat meningkat. Di bawah komando Zhu Hengyu, Yinlinger pertama kali menarik ular Senro Yin di laut. Setelah itu, Yinlinger meniru struktur Hydra idaman, menyatukan 9 ular Senro Yin bersama-sama, dan menciptakan ular Hydra. Selanjutnya, Yinlinger menanam ular Hydra ke dalam lautan taring, dan kekuatan darah Hydra yang sangat dibutuhkan itu sepenuhnya terintegrasi. Rasakan energi luar biasa yang datang dari mengenal laut. Taring tidak bisa menahan rasa penasaran. Di antara tubuh, 9 leher ular panjang dan 9 kepala ular dingin terbentang di belakang taring. Melihat sekeliling, di atas 9 leher ular dan kepala ular, sinar cahaya kehijauan muncul saat ini. Rasakan kekuatan Senro yang terkandung dalam ular berkepala 9 itu. Mata Fang menyala-nyala dan berteriak berseru. Mendengar seruan taring bersemangat, Haisan bertanya dengan rasa ingin tahu. Fang tidak menyembunyikannya, dan menjelaskannya dengan sabar. Ini ternyata adalah kekuatan Shen Luo. Anda tahu, kekuatan Shenro, meskipun itu adalah kekuatan warisan yang ditinggalkan oleh leluhur setan. Namun pada kenyataannya, kekuatan Shenro hanyalah semacam kekuatan. Itu sama dengan kekuatan api, kekuatan es misterius, kekuatan bumi, dan kekuatan ledakan. Namun, orang biasa dapat menguasai kekuatan api, kekuatan es hitam, kekuatan bumi, dan kekuatan angin. Tetapi tidak ada cara untuk menguasai kekuatan Shenro. Sekarang, ketika Haisan mendengar bahwa Fang Fang telah menguasai kekuatan 9 Dao Shen Luo, dia segera iri. Fitur terbesar dari kekuatan Shenro adalah pertumbuhannya yang tidak terbatas. Ambil taring sebagai contoh. Mulai sekarang, setiap kali dia menyerang, dia harus disertai dengan serangan 9 kali lipat. Setiap serangan berat mengandung kekuatan Shenro. Ini terlalu menakutkan. Dengan satu pukulan, kekuatan 9 Dao Shen Lu mengikuti, menyebabkan 9 kerusakan berturut-turut pada target. Meskipun untuk saat ini, kekuatan Shenro jelas masih lemah. Tapi ini bukan intinya. Intinya adalah, seiring berjalannya waktu. Dengan pertumbuhan kekuatan Shenro yang terus-menerus,
Suatu hari, kekuatan Senro akan menjadi sangat kuat. Pada saat itu, setiap serangan harus disertai oleh 9 pukulan berturut-turut. Siapa lawan ini? Semakin bersemangat gunung bawah laut, semakin mengiler. Meskipun Haisan tidak memiliki 9 kepala, tidak mungkin untuk menyerang sekaligus dengan 9 pukulan berturut-turut. Tapi jangan lupa, kabut racunnya juga bisa mengandung kekuatan Shen Luo. Begitu memasuki kabut beracun dari gunung laut, ia akan menderita luka beracun dan guncangan Shenro setiap kali bernafas, betapa mengerikannya jadinya. Bukan hanya itu, meskipun taring kembar Haisan sangat beracun. Begitu dia ditembak oleh taring kembarnya, itu benar-benar kedap darah. Tapi masalahnya sekarang adalah bahwa taring kembar bisa diblokir. Bahkan jika Simon dapat mengontrol taring, memotong perisai lawan dan memukul tubuh lawan secara langsung. Tapi jangan lupa, di luar batang tubuh, ada perisai energi. Taring kembar itu tidak bisa melukai tubuh orang lain tanpa merusak perisai. Selama Anda tidak bisa melukai tubuh lawan, racun pada taring si kembar tidak bisa melukai lawan. Dengan kekuatan Shenro, itu berbeda. Haisan tidak meminta kekuatan Nasrom, berapa banyak kerusakan yang akan terjadi pada pihak lain. Selama kekuatan Shenro membantunya untuk menghancurkan perisai energi lawan, itu sudah cukup. Setelah perisai energi rusak oleh kekuatan Shenro, kemudian, taring kembar dari Simon dapat langsung menembus tubuh lawan. Di bawah efek antivirus yang fatal, benar-benar melihat darah untuk menutup tenggorokan. Bahkan para penguasa alam suci harus menghancurkan sekumpulan tubuh Dharma. Bersemangat, Haisan segera mengajukan permintaan yang kuat. Bagaimanapun, dia juga menginginkan kekuatan Shenro ini. Menghadapi permintaan Haisan, Zhu Hengyu terdiam. Dunia ini benar-benar telah berubah. Adakah yang mengambil inisiatif untuk dikendalikan? Tapi pikirkan itu, Zhu Hengyu akan merasa lega. Bahkan jika Haisan tidak ditanam ke dalam ular Seroyin, apakah itu tidak terkendali? Bahkan sekarang, kehidupan dan kematian Haisan masih di tangan Zhu Hengyu. Hanya butuh beberapa saat, dan gunung bawah akan tersebar. Sekarang setelah dikontrol, Haisan secara alami tidak keberatan dikontrol lagi. Yang paling penting sebenarnya adalah ular Senroyin, yang terlalu kuat dan terlalu kuat. Dengan kekuatan Shenro, taring kembar Pangeran Gunung Laut pasti akan berlipat ganda, atau bahkan meningkat beberapa kali. Hal yang paling mengkhawatirkan tentang Haisan adalah bahwa racunnya tidak akan pernah cukup keras atau mematikan. Satu-satunya hal yang dia khawatirkan adalah dia tidak bisa menembus pertahanan lawan. Tidak dapat menyuntikkan racun mematikan ke dalam darah pihak lain. Karena itu, kekuatan Shenro jelas merupakan kekuatan yang paling cocok untuknya di dunia ini. Menghadapi tuntutan Haisan, Zhu Hengyu tidak mengatakan apa-apa. Di bawah perintah Zhu Hengyu, Yinlinger menanam ular Shen Luyin ke dalam pengetahuan laut. Dalam hal ini, 2 kepala Zhu Hengyu dari Legiun Naga-Naga, Gunung Laut dan Fang Fang, sepenuhnya dikendalikan oleh Zhu Hengyu. Melihat sekeliling selama seminggu, Zhu Hengyu berkata, selanjutnya, Legiun Duron akan diserahkan kepada Komandan Haisan, dan Fang Fang tidak akan berpartisipasi. Hormat. Menghadapi perintah Zhu Hengyu, Haisan dan Fang Fang segera merespons dengan hormat. Perbedaannya adalah bahwa Haisan sangat bahagia dan sangat bahagia. Taringnya kurang lebih hilang. Ketika Zuya ingin datang, Zhu Hengyu masih tidak percaya padanya. Melihat bagaimana taringnya hilang, Zhu Hengyu tidak bisa menahan tawa. Aku tidak mempercayaimu, intinya adalah karakteristikmu tidak cocok untuk pertarungan bersatu. Fitur, tidak cocok. Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, taringnya tiba-tiba terpana. Melihat gigi tertegun, Zhu Hengyu menggelengkan kepalanya dan menjelaskan dengan sabar. Karakteristik taring adalah kata serakah. Melalui pertempuran terus-menerus, taring dapat terus mengekstraksi energi pihak lain dan mengubahnya menjadi energi mereka sendiri. Oleh karena itu, bagi Fang Fang, dia membutuhkan banyak pertempuran yang sebenarnya untuk dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Dan jika Anda tinggal di tentara Duron, meskipun mereka juga akan berada di medan perang, sebagai komandan legiun, mereka memiliki lebih banyak waktu dan tidak benar-benar bertempur. Sebaliknya, mereka tinggal di barak melatih tentara, dan mengelola serangkaian hal. Setelah 1 tahun, saya takut tidak akan ada pertempuran. Karena itu, ini jelas tidak cocok untuk taring. Setelah mendengarkan penjelasan Zhu Hengyu, taring tiba-tiba muncul. Bahkan, ia dapat mempromosikan tubuh pertempuran ke paragraf ke-86 begitu cepat, ia harus berterima kasih kepada lawannya. Selama ini, untuk bersaing memperebutkan tahta sekte yang berdaulat, taringnya telah bertarung. Sejak dia masih kecil, dia telah bertarung dengan teman-temannya untuk menjadi salah satu raja. Di bawah kompetisi, dia bertarung dengan orang hampir setiap hari. Di bawah sejumlah besar pertempuran, kekuatan taring telah meningkat dengan cepat. Meskipun darah berbisa dari Hydra yang beracun belum terbangun untuk waktu yang lama, kekuatan garis keturunan ada di dalam tubuhnya dan di dalam garis keturunannya. Meskipun tanpa bangun, taring tidak bisa mengendalikan kekuatan Hydra yang serakah. Tetapi karena kekuatan keserakahan ada dalam darahnya, ia dapat mengerahkan kekuatan dasar keserakahannya. Dalam sejumlah besar pertempuran, taring menyerap energi pihak lain dan mengubahnya menjadi kekuatan mereka sendiri.
Karena itu, kekuatannya telah meningkat dengan cepat. Sekarang, dia sudah memiliki 86 pertempuran. Dalam keluarga ular laut, ia juga ahli berhitung. Di bawah tantangan, Fang memiliki kemenangan dan kekalahan, tetapi kekuatannya telah melonjak. Pertama, itu menghancurkan semua jenius dari generasi yang sama. Selanjutnya, Taring menantang semua jenius generasi sebelumnya dan menang. Tertantang dari generasi ke generasi, di bawah serangan balik di sepanjang jalan, Fang akhirnya menjadi salah satu dari 3 tuan muda dari Sekte Forseas. Sayang sekali bahwa, pemilihan kandidat suzerain dari setiap pasukan tidak hanya tentang kekuatan. Bukannya jika Anda yang terkuat sekarang, Anda akan dipilih sebagai penerus suzerain. Selain kekuatan, yang paling Anda hargai adalah potensi Anda, darah Anda, bakat dan bakat Anda. Jelas, meskipun taringnya yang terkuat, potensinya sangat besar. Tapi garis keturunannya terlalu biasa, dan bakatnya terlalu biasa-biasa saja. Meskipun untuk saat ini, ia menghancurkan semua orang, tetapi di mata pejabat senior si Haizong, untuk sementara ini kuat dan tidak berguna. Pesaing terbesar Fang adalah ular laut berkepala 3. Darah dan bakatnya dapat dengan mudah menghancurkan taring. Meskipun untuk saat ini, ia bukan lawan taring, tetapi pejabat senior si Haizong optimis tentang potensinya, darahnya, dan masa depannya. Menurut pendapat semua orang, memimpin Fang hanya sementara. Tak lama, 3 ular laut akan bangkit melawan tren dan menjadi Forsisek, dan bahkan seluruh keluarga ular laut master super terkenal. Karena itu, mereka memilih 3 ular laut, dan melepaskan taring yang biasa-biasa saja. Ironisnya adalah, 3 ular laut yang mereka pilih hanyalah ular laut mutan. Dan taring-taring yang mereka serahkan memiliki darah Hydra yang paling tinggi dan serakah. Setelah Hydra tumbuh di seluruh dunia, kecuali elang berkepala 9 yang kacau, hampir tanpa rasa takut. Setiap orang ada di level yang sama. Adapun siapa yang kuat dan siapa yang lemah, perlu waktu untuk mengetahuinya. Bahkan, jika Anda bermain 10 kali berturut-turut, hasilnya mungkin masing-masing 50%. Setelah mendengarkan penjelasan Zhu Hengyu, Fang Frost mengerutkan kening untuk sementara waktu, dan segera memahami gagasan Zhu Hengyu. Memang, itulah yang dikatakan Zhu Hengyu. Taring yang paling dibutuhkan, bukan sebagai pasukan tingkat tinggi. Yang paling dia butuhkan adalah banyak pertarungan sebenarnya. Dalam pertarungan yang sebenarnya, ekstrak energi lawan dan ubah menjadi energi Anda sendiri. Dengan cara ini, kekuatannya dapat ditingkatkan dengan cepat. Jika dia benar-benar diikat di Legiun, keserakahannya akan darah Hydra mungkin akan sia-sia. Setelah 1 tahun, saya tidak tahu apakah saya bisa bertarung. Akibatnya, kekuatannya pasti akan meningkat sangat lambat. Meskipun untuk sementara waktu, Zhu Hengyu tidak tahu bagaimana mengaturnya, tetapi tidak ada keraguan bahwa Fang tidak cocok untuk perintah. Poin ini, Fang sendiri, telah sepenuhnya dipahami. Dia membutuhkan banyak pertempuran yang sebenarnya. Karena itu, ia tidak boleh terjebak dalam ketentaraan. Dia membutuhkan banyak lawan yang berat. Karena itu, Fang Ya mengangguk dengan gembira dan menerima penunjukan Zhu Hengyu. Untuk saat ini, Korps Naga sepenuhnya diserahkan kepada Komandan Simaun. Adapun Taring, tetap dengan Zhu Hengyu untuk saat ini dan mengirimnya kapan saja. Selanjutnya, tidak ada petunjuk tentang pengaturan Taring. Namun, hal ini tidak terburu-buru, Anda bisa berpikir perlahan dan berpikir perlahan. Belum terlambat untuk mengambil keputusan setelah Anda memiliki jawaban yang jelas. Beberapa hari ke depan, Zhu Hengyu mengirim Yinlinger dan bergegas ke laut di mana Legiun Duron ditempatkan. Dengan bantuan orang-orang gunung, 3.000 ular Senro Yin ditanam ke dalam pengetahuan laut tentang 3.000 ular laut. Kavaleri serigala turun untuk lebih dari 30 kota, memotong panen lebih dari 3 juta musuh, dan tiba-tiba mengkonsumsinya lagi. Menghadapi ini, Zhu Hengyu tidak bisa menahan tawa. Kekuatan Senro tampaknya tidak lagi cukup. Namun, dengan Legiun 3.000 Duron, kekuatan Senro ditanam. Mulai sekarang, jumlah pasukan Sen Luo di bawah Zhu Hengyu telah mencapai 42.000. Ini jelas merupakan hal yang paling layak untuk Zhu Hengyu. Pada saat yang sama, 30.000 veteran cacat Zhu Hengyu dari klan Serigala Ajaib awalnya terbentuk dengan sukses. Sebanyak 60.000 veteran Devil Wolf Clan dibawa kembali oleh Su Ziyun dan Devil Wolf Clan. Di antara mereka, 30.000 dari mereka telah ditanam ke senjata Luo Yin Snake dan dikirim kembali ke klan Serigala Setan. Dan 30.000 lainnya adalah penjaga setan langit yang akan segera dibentuk oleh Zhu Hengyu. Meskipun untuk sementara waktu, Zhu Hengyu tidak memiliki ular Sen Luo Yin, jadi mereka menanam pengetahuan mereka. Namun, 30.000 kavaleri serigala ini, bahkan jika mereka tidak menanam kekuatan Sen Luo, juga sangat kuat. 30.000 kavaleri serigala ini juga keberadaan tingkat umum sihir. Mereka semua adalah veteran yang telah jatuh ke dalam disabilitas selama puluhan tahun terakhir dan tidak lagi bisa memasuki medan perang. Dalam hal kekuatan individu, mereka telah melampaui 60 paragraf. Yang terendah telah mencapai 61 setan. 30.000 veteran klan Serigala Ajaib, 1 set baju besi ringan platinum, BMW berkeringat dengan lebih dari 60 setan.
Bersama dengan senapan mesin ajaib Zhu Hengyu secara pribadi disempurnakan. Bahkan jika tidak ada kekuatan Shen Luo untuk saat ini, kekuatan mereka tidak lebih lemah dari 3.000 Heavenly Demon Guard. 3.000 penjaga iblis bukanlah Jenderal Iblis. Pangkat tubuh sihir mereka baru saja mencapai 60. Saya tidak pernah menggunakan manggis kuno fantastis atau pemecah emas. Oleh karena itu, dalam hal kekuatan individu mereka, sama sekali tidak ada cara untuk membandingkannya dengan 30.000 Demon Guard. Penjaga iblis celestial terdiri dari 30.000 kavaleri serigala, tetapi semua adalah keberadaan tingkat umum iblis. Apakah itu individu atau keseluruhan, kekuatannya jauh melebihi penjaga setan surgawi. Apalagi dengan BMW yang berkeringat, kemampuan manuver mereka melebihi jumlah yang tidak diketahui oleh penjaga iblis berapa kali. Dapat dikatakan bahwa ada beberapa pengawal setan surgawi dan pengawal setan surgawi. Sky Demon Guard tidak memilikinya, begitu juga Sky Demon Guard. 30.000 penjaga iblis sudah cukup untuk menjadi kekuatan yang tak terkalahkan. Tetapi untuk saat ini, karena tidak ada hubungan dengan ular Shenroyin, loyalitas mereka tidak dapat dijamin. Jika Anda benar-benar memerintahkannya, Anda pasti tidak akan sebagus Heavenly Demon Guard. Oleh karena itu, Zhu Hengyu menyerahkan 30.000 Demon Wolf Demon Guardian kepada Yinlinger. Dia bertanggung jawab penuh atas pendidikan ideologis. Zhu Hengyu tidak peduli dengan prosesnya. Tidak terlalu peduli dengan cara. Zhu Hengyu hanya peduli dengan hasilnya. Selama Anda bisa benar-benar menggabungkan Demon Guard ini, menjadi satu kesatuan. Dan untuk memastikan bahwa mereka memiliki cukup kota, Zhu Hengyu akan puas. Dia tidak terlalu peduli dengan yang lainnya. Lagi pula, ada terlalu banyak hal yang menunggunya untuk dilakukan. 10 tahun kemudian, ia akan memulihkan semua pulau di perairan Pulau Domba berdarah utuh. Karena itu, ia harus menangani masalah di Pulau Klau sesegera mungkin. Setelah berurusan dengan semua hal di Pulau Yangjiao, Zhu Hengyu bergegas kembali ke ibu kota klan Moyang. Cepatlah ke Ice Demon Heavy Industry dan sesuaikan 10 kapal perang baja raksasa. Tanpa kapal perang yang cukup, Zhu Hengyu tidak bisa mengendalikan semua pulau di seluruh wilayah Laut Pulau Darah Domba. Dalam 10 tahun ke depan, setidaknya 10 kapal perang baja akan dibutuhkan untuk awalnya mengendalikan perairan Pulau Sueyang. Hanya dengan cara ini, adalah mungkin baginya untuk merebut kembali perairan Pulau Darah Domba dari ras iblis 10 tahun kemudian. Dan, di barat daya Kepulauan Setan, berdirilah teguh dan letakkan landasan Zhu Hengyu. Zhu Hengyu sibuk menangani hal-hal rumit di Pulau Yangjiao. Ada berita yang membuat Zhu Hengyu marah pada Pulau Tianmo. Permintaan Zhu Hengyu lagi dan lagi dan lagi, dan tindakan para elit yang menggali bajak laut, jelas membuat marah para pemimpin pulau dan para pemimpin aliansi pulau. Awalnya, Zhu Hengyu berpura-pura tampan ajaib, dan para perompak itu tidak berani memperlakukannya. Dia tidak berani melakukan tindakan yang salah terhadap pasukan di bawah komandonya. Tapi saya tidak pernah berpikir. Mungkin itu karena Zhu Hengyu terdiam terlalu lama. Semua orang mengira dia mati di Gietoran. Atau, mereka tahu bahwa Zhu Hengyu dikepung di Pulau Yangjiao, dan itu pasti hubungan yang sulit. Pemimpin pencuri ke-36 dari aliansi bajak laut bahkan memperluas cengkeraman iblis ke karavan Zhu Hengyu. Selama ini, perdagangan antara Zhu Hengyu dan ular laut telah diserahkan oleh Zheng Xiaoyu. Semua jenis sumber daya berharga dari keluarga ular laut dijual oleh Zheng Xiaoyu melalui kamar dagang Hengyu. Berbagai sumber daya yang dibutuhkan oleh si Serpent juga merupakan kapal dagang kamar dagang Hengyu, yang dibeli dari berbagai tempat dan diangkut ke Pulau Tianmo. Sepanjang, dengan Jenderal Sihir Zhu Hengyu, dan bahkan status Mo Xuai. Para pemimpin bajak laut dan para pemimpin aliansi bajak laut tidak berani memprovokasi Zhu Hengyu. Tidak berani memindahkan Zhu Hengyu, kapal dagang dari berbagai karavan. Tapi sekarang, Pulau Yangjiao di mana Zhu Hengyu berada telah sepenuhnya terperangkap dalam lingkaran melingkari klan iblis. Di seluruh perairan Pulau Domba Darah, 36 pulau mengelilingi Pulau Yangjiao di bagian paling tengah. Bahkan jika Zhu Hengyu mengenakan sayapnya, aku takut dia tidak akan bisa terbang keluar. Oleh karena itu, para perompak itu meluncurkan balas dendam dan tindakan keras terhadap Zhu Hengyu. Tidak hanya mereka terus menjarah lebih dari 300 kapal dagang dari kamar dagang Hengyu, tetapi mereka bahkan telah membawa kapal-kapal itu, semuanya telah diambil. Pemimpin 36 pencuri aliansi pulau juga menyerbu Kepulauan Domba Luar pada saat yang sama. Pulau-pulau besar di Kepulauan Domba Luar telah dijarah oleh bajak laut. Banyak desa dan kota telah dijarah. Para pencuri itu bahkan membakar dan menjarah, tidak ada kejahatan. Selama sebulan terakhir, Kepulauan Domba Luar telah menderita sebanyak 10 juta kematian dan cedera. Setelah menerima berita ini, Zhu Hengyu sangat marah. Selama ini, para perompak itu mengabaikan ajakannya. Meskipun Zhu Hengyu sombong, dia tidak akan memaksa semua orang untuk mematuhinya dan mengikutinya. Tapi mereka seharusnya tidak melakukannya, para prajurit menjarah kapal dagang Zhu Hengyu. Mereka seharusnya tidak memanjakan para perompak merampok pulau Zhu Hengyu, dan membunuh bangsanya. Jika Zhu Hengyu tidak memberikan penjelasan,
Wajah apalagi yang muncul di depan dunia. Dengan dia menoleh, Zhu Hengyu berbalik ke sisi pendek, dan Taring yang duduk diam memandang. Dengan nafas gemetar, Zhu Hengyu berkata, "Selamat, kamu akhirnya melakukan sesuatu." Melihat Zhu Hengyu ragu-ragu, Fang Fang tidak tahu apa yang dilakukan Zhu Hengyu. Melihat Fang Fang, Zhu Hengyu berkata, "Apakah kamu tidak akan bertarung, membunuh, dan meningkatkan kekuatanmu? Aku telah memilih lawanmu." Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Taring perlahan membuka matanya, dan dua sinar hijau melintas di antara sepasang mata ular yang berdiri. "Di mana mereka?" Melihat taringnya, Zhu Hengyu menggelengkan kepalanya dan tertawa. "Jangan tanya ada berapa musuh, di mana saja musuh. Ini taringnya." Perlahan berdiri, Zhu Hengyu berjalan ke jendela dan melihat ke arah Pulau Tianmo. Sambil menghela nafas panjang, Zhu Hengyu berkata, "Aku akan mengirim kapal perang platinum untuk membawamu ke tujuan dan menemukan target." Di antara kata-kata itu, Zhu Hengyu perlahan-lahan berbalik dan memandangi taringnya. Shen Leng berkata dengan tak tertandingi, "Aku tidak bertanya tentang lewat apapun artinya, selama hasilnya." Perlahan berdiri, Fang Fang berkata, "Tenang, aku tidak akan tetap hidup." Setelah berbicara, Fang Fang dengan hormat menyambut Zhu Hengyu dan perlahan berjalan keluar dari aula. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.